Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Slematko dengan NIM 214110101113 dari kelas 3 PKIC yang akan mengerjakan UAS Filsafat Ilmu yang mereview jurnal. Dari jurnal yang setelah saya baca, saya mendapatkan latar belakang yang pertama, hubungan antara ilmu kritis dan agama dan sains memiliki peran besar dalam kehidupan agama, menjadi bagian integral dari keseluruhan dimensi kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan merupakan pencapaian terbesar dari peradaban modern ini. Kemudian, metodologi dalam agama dan sains beberapa jenis mengusulkan untuk mencirikan hubungan antara sains dan agama. Tip-tip tersebut mengekspresikan asumsi-asumsi dasar yang membentuk wacana publik dan ilmiah dengan kuat. Metodologi yang diterapkan oleh Bohr menjadi yang paling banyak digunakan dalam bidang ini. Bohr menyebutkan 4 jenis hubungan ilmu agama dan subjenisnya. Yang pertama, konflik. Kemudian yang kedua, kemandirian, dialog, dan integrasi. Kemudian dari segi solusi saya mendapatkan solusinya yaitu menggunakan metode ilmiah, yaitu salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan. Metode ilmiah ini berfokus pada eksperimen terkontrol dan memberi kita sains modern, ilmu pengetahuan pada umumnya yang menaruh perhatian penuh pada alam dan sistemnya. Suatu bukti-bukti di luar sana, apa yang umumnya ditambahkan oleh eksperimen terkontrol ke dalam sains adalah bukti 2 unsur yang berkaitan erat dengan metode ilmiah, yaitu pengalaman dan interpretasi. Perspektif berbeda tentang realitas agama dan sains memiliki cara proses yang unik. Ada beberapa hal yang menyatukan keduanya, namun dalam banyak hal keduanya juga sering diperdebatkan. Bohr percaya bahwa agama dan sains tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian dari segi tantangan hubungan antara agama dan sains keseluruhan, Bohr menawarkan 4 kriteria untuk memilih teori. Yang pertama, teori harus sesuai dengan data yang diketahui. Kemudian yang kedua, teori harus benar-benar koheren dan teori yang lain yang diterima lingkupnya. Dan yang ketiga, teori harus subur, menghasilkan wawasan dan aplikasi baru. Wawasan utama Bohr yang menjembatani sains dan agama. Kemudian yang keempat, yang terakhir, teori harus memperluas ruang dan pandangan yang menyatukan bahwa argumen filsafat sains dan dengan argumen agama. Sains dan agama secara kognitif mengklaim menggunakan hipotesis dalam kerangka kontekstualis dan historis terhadap agama atau keyakinan tidak datang dari oposisi sains dan konten agama, tetapi dari asumsi bahwa metode ilmiah adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, perhatikan terhadap persoalan metodologis yang ditemukan oleh para ilmuwan dan teolog berimplikasikan luas terhadap pandangan dunia manusia modern. Kemudian, sains dan teologi agama. Dalam kondisi terbaiknya mencari kebenaran, sains dan teologi mengkritik diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran, mereka bersahaja dan gigih menghadapi misteri. Menurut pernyataan para teolog, jika memang benar bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta yang menakjubkan ini, maka setiap kebenaran yang diungkapkan tentang alam semesta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan akan meningkatkan kita terhadap ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang saya dapat yang terakhir adalah hubungan antara jurnal tersebut ke filsafat ilmu. Oke. Hubungan jurnal ini dengan filsafat ilmu yaitu di dalam jurnal ini kan membahas mengenai hubungan antara agama dan sains. Di dalamnya terdapat juga penjelasan mengenai metode ilmiah. Nah, agama dan sains dan metode ilmiah itu kan termasuk dalam pembahasan filsafat ilmu, karena sains dan filsafat bisa saling bertemu karena keduanya memakai metode pemikiran reflektif pada suatu usaha
untuk menghadapi informasi-informasi global dan kehidupan. Keduanya memperlibatkan perilaku kritik, menggunakan pikiran terbuka, dan kemauan yang tidak memihak. Agar mengetahui hakikat kebenaran, atau sering kita sebut juga dengan adanya metode ilmiah, adalah filsafat ilmu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.